Jadi menurut Anda motivasinya apa? Ini adalah dendam. Dendam sama siapa? Dendam daripada pelaku kepada almarhum. Dendamnya itu begini. Jadi tanggal 21 Juni ada pengancaman. Ya. Sampai bere saya atau anak klien saya almarhum Nopriansa Joshua Huta Barat itu mengadu kepada kekasih, menangis-nangis, meminta perpisahan, meminta maaf, dan meminta supaya dicarikan pria lain untuk menikahi dia karena dia akan dibantai. Karena apa nangis-nangis? Karena dia perpisahan kepada kekasihnya bahwa dia akan dibunuh. Itu Karena apa dia mau dibunuh? Karena ada orang yang membunuh dia itu sekuat lama. Motivasinya belum tahu. Motivasinya sudah. Motivasinya Yaitu apa? Pertama, iri diantara ini dua motivasi ini. Ya. Sekuat lama itu dendam iri hati kepada almarhum ini karena ini anak yang lebih disayang. Kemudian ada dugaan yang disebut tadi, yang diduga pelakunya adalah si bapak. Dugaan apa? Dugaan ada perempuan lain yang diisukan cantik-cantik itu, yang katanya poluan. entah siapa lah itu. Nah, Oke. kemudian si ibu menanya kepada anaknya atau yang sudah dianggap anaknya, Ke almarhum. kepada almarhum, Ya. bapak kemana, kenapa tidak pulang, dan seterusnya. Oke. Diduga almarhum ini memberitahu bapak pergi ke sana, kan begitu, makanya tidak pulang, kan begitu. Oke. Disebutkanlah satu tempat dengan si Nona atau siapa lah ini, kan gitu. Ya, yang poluan cantik. Si cantik lah dulu kita Ya. sebut. Nah, maka ketika mereka berangkat tanggal 2 bersama-sama ke Magelang, Ya. di Magelang itu diduga ada peristiwa pertengkaran Antara siapa dengan siapa? antara si bapak dan si ibu, sehingga Ya. terjadilah nangis-nangis itu Oke. di sana. Kemudian akibatnya ada lagi ancaman kepada dia, tapi dari para ajudan. Gara-gara ini almarhum ini ibu jadi sakit, kan begitu. Oke. Artinya kenapa ini informasi harus diberitahu, kurang lebih begitulah. Begitu. Nah, kemudian si bapak ini duluan pulang, diduga untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pembantaian atau pembunuhan ini. Kemudian ada juga informasi masuk ke saya, sebelum masuk ke Duren 3 ini dibawa dulu ke Paminal Mabes Polri Siapa dibawa? almarhum ini. Oh, dibawa dulu. Makanya saya minta periksa CCTV Baris Krim Mabes Polri itu. Ya. Periksa segera, jangan sampai dicopoti semua, kan gitu. Karena dugaan penyiksaan itu adalah dilakukan di sana. Dan itu yang mengalami sudah banyak yang mengadu ke saya. Bahkan di sana disebut itu ada minuman keras. Tiap sore minum minuman keras, nembak sana nembak sini, kan begitu. Di Paminal itu, kan begitu ya. Kemudian di sana juga ada alat-alat diduga untuk penyiksaan seperti mematahkan jari-jari dan sebagainya. Dan itu juga dialami oleh polisi-polisi lain yang mengadu ke saya, kan begitu. Jadi Anda apa dugaan Anda kenapa almarhum dibawa ke kantor Paminal untuk disiksa, Mabes Polri? untuk disiksa. Untuk Makanya mengaku apa? ada, ya artinya apakah kau yang memberitahu itu kepada si Nyonya. ibu, si nyonya, kan begitu. Karena Memberitahu ada hubungan khusus, dugaan hubungan asmara dengan betul. si cewek poluan. Nah, jadi dia disiksa untuk mendapatkan pengakuan sampai semua membuka handphonenya. Itu makanya handphonenya itu sejak 1625 Ya. itu masih read, sejak itu sudah dimatikan semua. Ya, sebelum dipisum, ini sebelum Ya. dipisum tuh Ya. ya, diserahkan mayat Ya. atau jenazah almarhum, tapi tak boleh dibuka petinya. Kami sebagai tulang punya kepentingan secara adat meletakkan ulos di mayatnya. Kenapa dilarang-larang dibuka? Nah, itulah yang membuat curiga. Maka muncullah wanita-wanita pemberani. Ya. Wanita-wanita pemberani ini dengan dalil mau menambah formalin, Ya. maka minta izin sama polisi yang menjaga ketat, peti ini nggak boleh dibuka. Maka begitu dibuka, ditemukanlah ada sayatan-sayatan di sini, ada luka di bibir, ada luka di hidung dijahit, ada luka di tangan, ada rembesan darah. Dan secara kasat mata itu bukan penembakan. Bukan tembakan, gitu loh. Kalau Ibu Putri dia tidak selingkuh. Ibu Putri tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Oke. Tetapi perkara ini memang ada kaitannya dengan perempuan, ada kaitannya dengan tata kelola sabu-sabu, Sabu-sabu. miras dan judi. Maksudnya apa? Miras dan judi apa? Ada yang memberi informasi ke saya
Apa itu diberi informasi? Jadi bahwa ini kaitannya semua ini ada dengan judi, ada dengan tata kelola sabu-sabu. Maksudnya ada apa? Ada dugaan Ada keterlibatan bisnis. Pak Irjen Pol Sambo? Ada di antara mereka itu. Nggak dihormati Kapolri kan begitu. Oke, Iya. jadi kesimpulan saudara motivasinya pertama ada dugaan terkait konten sensitif Ada konten wanita, wanita yang ada konten tata kelola sabu-sabu, oke, ada konten tata kelola judi, ada konten apa namanya tadi tuh bisnis-bisnis lainnya.